Halo pengunjung fotografidesign.com, pada tutorial kali ini saya akan perlihatkan bagaimana melakukan proses dodging and burning dengan menggunakan aplikasi Adobe Lightroom. Bersama saya Bisma dari fotografidesign.com. Oke, ini adalah lanjutan dari tutorial saya sebelumnya. Kalau di tutorial sebelumnya saya menggunakan Photoshop, maka di tutorial kali ini saya menjawab beberapa pertanyaan bagaimana melakukan dodging and burning di aplikasi Adobe Lightroom. Secara pribadi saya lebih suka melakukan dodging and burning di Photoshop karena lebih fleksibel ketimbang kalau kita melakukan di Lightroom. Tapi kita akan lihat kalau Anda terbiasa menggunakan Lightroom, bagaimana melakukan dodging and burning di Lightroom. Kita akan menggunakan dua tools untuk dodging and burning di Lightroom ini. Jadi kita akan menggunakan radial filter. Kemudian satu lagi kita akan menggunakan adjustment brush. Jadi ada dua tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan dodging and burning di Lightroom. Untuk radial filter biasanya cocok untuk foto landscape yang perubahan dodging and burningnya bisa lebih luas. Kemudian adjustment brush biasanya kita lakukan untuk foto portraiture yang dodging and burningnya mungkin lebih spesifik di area-area tertentu. Jadi untuk contohnya kali ini saya akan menggunakan adjustment brush. Kemudian saya akan melakukan burning terlebih dahulu. Setelah saya klik adjustment brush, kemudian Anda lihat setting yang di bawah untuk brush. Jadi ada 4 slider, yaitu ada size. Ini size dari brushnya. Anda bisa atur size-nya. Kemudian ada feather. Feathernya biasanya saya set di 100 biar nanti perubahannya lebih halus di pinggirannya. Kemudian ada flow. Lalu ada density di bawah. Density ini mirip dengan opacity kalau di Photoshop. Jadi kalau density-nya 100 mirip dengan opacity 100%. Bedanya antara Photoshop dan Lightroom, kita bisa build up efek atau membuat efek dodging-nya menjadi lebih kuat efeknya perlahan-lahan dengan menggunakan opacity rendah di brush. Lalu kita brush berkali-kali. Sedangkan kalau di Lightroom, maka kita harus tidak bisa melakukan brush berkali-kali. Jadi kalau kita terus melakukan brush berkali-kali, misalkan di setting density 12 sebagai contoh ini, misalkan saya set density-nya di 28, kemudian exposure-nya saya buat -3, Anda lihat hasilnya seperti ini. Kalau saya brush berkali-kali di tempat yang sama, itu tidak ada pengaruhnya. Beda dengan kalau di Photoshop. Kalau kita set opacity-nya rendah, kemudian kita brush berkali-kali, maka efeknya akan semakin kuat. Jadi beda di Lightroom-nya adalah seperti itu. Jadi kalau Anda mau membuat ini menjadi lebih keras efeknya, pilihannya adalah dengan membuat slider exposure-nya kita buat lebih gelap, atau kita timpa lagi brush berikutnya dengan merubah density-nya ke angka yang lebih besar. Misalkan sekarang jadi 69, kemudian saya brush. Dan Anda lihat jadi lebih keras efeknya. Kemudian saya geser lagi misalkan 100, kemudian saya brush. Jadi Anda harus geser-geser slider density ini untuk merubah kepekatan atau kekuatan dari efek yang kita lakukan. Nah, pertama seperti yang tadi saya bilang, saya akan melakukan burning terlebih dahulu. Jadi di sini yang akan saya lakukan, saya akan melakukan burning di seputar wajahnya, di pinggiran wajahnya. Saya akan set size dari brushnya mungkin sebesar ini. Kemudian density-nya saya buat rendah, jadi mungkin antara 20, 15 sampai 20. Kemudian karena saya akan buat burning lebih gelap, jadi saya geser slidernya. Di sini saya geser di minus 1,5. Kemudian kita bisa klik, lalu kita brush di area yang kita pengen jadi lebih gelap. Jadi di sini saya brush di pinggiran wajahnya seperti ini. Kalau ada area yang lebih, misalkan saya tidak mau terlalu efeknya sampai ke keningnya seperti ini, Anda bisa sambil tekan Alt, kemudian Anda brush di area yang tidak mau kena efeknya. Ini seperti menghapus efek dari yang sebelumnya. Oke, Anda bisa geser kursor ke titik adjustment brush ini, nanti Anda akan melihat maskingnya, yang warna merah itu adalah area nanti yang terpengaruh. Berikutnya, kalau misalkan efeknya ingin Anda buat lebih kelihatan, Anda seperti yang tadi saya sampaikan, Anda bisa pilih density yang lebih tinggi, kemudian Anda brush lagi di tempat yang tadi, maka Anda bisa lihat menjadi lebih gelap seperti ini. Atau berikutnya, ini saya kembalikan lagi ke angka kecil, atau kita bisa geser exposure-nya ini ke kiri untuk membuat dia menjadi lebih gelap. Di sini saya akan buat ini, saya geser saja slidernya ke kiri. Jadi sekarang Anda lihat ini sebelumnya, ini sesudahnya.
Oke, kemudian saya akan hapus sedikit di sini sambil tekan Alt. Oke, nah selanjutnya saya akan melakukan burning untuk di bagian mata. Saya akan zoom ke area matanya. Oke, di sini. Saya akan klik New untuk membuat adjustment brush yang baru. Klik New. Kemudian saya buat size-nya lebih kecil, size brush-nya. Oke, kemudian density-nya kecil. Kemudian saya brush di bagian alisnya. Oke, kemudian kalau ingin dibuat lebih gelap, Anda bisa geser exposure-nya ke kiri sedikit lagi. Kemudian saya kecilin lagi brush size-nya. Anda bisa kecilin dengan shortcut yang sama dengan Photoshop, yaitu kurung siku kiri untuk mengecilkan size brush, kemudian kurung siku kanan untuk membuat brush size lebih besar. Saya akan buat brush size-nya lebih kecil, kemudian saya akan brush di sini. Karena saya tidak klik new di sini, saya tidak klik new, maka pengaruhnya akan sama dengan yang saya buat di bagian alisnya. Oke, ini juga saya brush. Jadi kalau exposure-nya saya geser, selain alisnya yang berubah, juga di bagian matanya juga berubah karena saya tidak buat adjustment brush yang baru, masih menggunakan adjustment brush yang sama. Oke, kemudian baru saya buat adjustment brush baru lagi, klik new. Kemudian kali ini untuk membuat area di irisnya lebih gelap di pinggirannya sini. Kemudian saya akan brush juga di bagian hidungnya dan di bibirnya. Saya akan melakukan dodging lagi, maksud saya burning. Saya klik new. Kemudian settingnya masih sama, size-nya 4, kemudian density-nya kecil. Kemudian saya akan brush di sini. Ini saya melakukan burning. Kemudian saya kecilin size-nya, kemudian di bagian bawah sini. Kemudian saya zoom ke bibirnya. Di bibirnya juga akan saya burning. Klik new. Berikutnya saya akan melakukan dodging. Saya klik new. Kemudian kali ini karena dodge akan membuat fotonya menjadi lebih terang, jadi exposure-nya saya buat ke kanan. Kemudian biasanya saya tambahkan clarity sedikit karena untuk mempertahankan sedikit tekstur dari area yang kita buat exposure-nya lebih terang. Kemudian yang saya akan dodge itu di area bibir. Kemudian di daerah matanya saya klik new. Untuk matanya di irisnya. Saya klik new lagi. Kali ini brushnya lebih besar. Ini untuk di pangkal hidungnya. Terlalu besar, jadi saya buat new aja. Saya buat new, kemudian exposure-nya juga masih plus. Saya tambahin lagi untuk burn. Untuk burn saya buat minus, kemudian density-nya juga kecil. Kali ini untuk cheekbone-nya atau tulang pipinya. Oke,
Oke, jadi kalau kita lihat sekarang, ini sebelumnya, ini sesudahnya. Berikutnya tentu Anda bisa melakukan juga untuk rambutnya dan bagian tubuhnya yang lain seperti di tangan, kemudian area yang lainnya. Berikutnya saya akan perlihatkan bagaimana menggunakan radial filter untuk dodging and burning di foto yang landscape atau foto lain selain foto portraiture. Oke, di sini saya akan menggunakan radial filter untuk melakukan dodging and burning pada foto. Jadi kita klik radial filternya, kemudian setting yang perlu diperhatikan ada di bagian bawah seperti biasa, ada feather, kemudian invert mask. Biasanya saya pilih feathernya 100%, kemudian jangan lupa diklik invert masknya supaya pengaruh dari efeknya ada di bagian dalam dari radial filternya, bukan di bagian luarnya. Jadi kita klik invert mask, kemudian kita bisa set berikutnya. Misalkan untuk pertama saya akan melakukan burning terlebih dahulu, jadi seperti biasa exposure-nya saya turunkan. Kemudian kita buat areanya, misalkan saya ingin bagian bawah ini lebih gelap, jadi saya bisa buat area radial filternya, misalkan di bawah sini. Biasanya kalau saya bikin burning dengan Lightroom, biasanya kita tambahkan sedikit kontras. Oke, kemudian saya ingin bagian ini juga lebih gelap, saya tinggal duplikat aja dari yang sebelumnya, tinggal klik kanan di sini, kemudian saya pilih duplikat. Kemudian saya geser ke sini, lalu bentuk radialnya bisa kita rubah. Oke, kemudian ini juga bisa saya duplikat. Lalu untuk dodge-nya juga sama, tinggal saya pilih new. Bedanya kali ini exposure-nya tentu plus. Biasanya saya tambahkan clarity sedikit. Feathernya 100, kemudian invert mask. Lalu kita bisa buat radialnya. Seperti biasa saya tinggal duplikat aja kalau saya mau buat lagi. Oke, jadi kalau kita lihat ini untuk yang bangunannya aja, kita lihat ini sebelumnya, ini sudahnya. Kita lihat fotonya bisa lebih memiliki dimensi setelah kita melakukan burning, dodging and burning. Sini saya akan tambahkan lagi duplikat. Kemudian tentu saja kita bisa melakukan juga di backgroundnya. Kemudian saya bisa klik new, kali ini saya buat lebih kecil. Ini sebelumnya dan ini setelah dodging and burning. Oke, demikian cara melakukan dodging and burning. Baik itu menggunakan radial filter maupun dengan adjustment brush. Bersama saya Bisma dari fotografidesign.com. Sampai bertemu kembali di tutorial berikutnya.